Mari kita berdoa mempersiapkan hati yang menghadapi Tuhan. Dalam segala ucapan syukur kami bersyukur kepadamu ya Allah kami, Bapa kami yang di surga. Engkau yang menciptakan seluruh alam semesta di dalam segala kebesarannya. Namun di dalam segala kemegahan kemuliaan alam semesta yang begitu besar, Kau jadikan kami gerejamu, isi hatimu. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk apa yang sudah Kau nyatakan, untuk apa yang sudah Kau kerjakan. 77 tahun penyertaan Tuhan bukan menjadi penyertaan yang berhenti di tempat ini, tapi menjadi satu dasar untuk kami berani melangkah di dalam tahun-tahun ke depan untuk terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, bangunkan kami gerejamu, jangan biarkan kami tertidur, jangan biarkan kami berpuas dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Gentarkanlah kami untuk terus mengerjakan di hari depan kehendak Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah zaman ini, khususnya di Pulau Sumba di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk anugerah-Mu 77 tahun penyertaan Tuhan atas gereja, atas GKS secara khusus. Dan hari ini kami merayakan syukur kami kepadamu, dan kami merindukan firman-Mu dinyatakan sebagai rasa syukur kami. Kami menerima anugerah-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu yang menerangi hati kami, memimpin langkah kami, mengkoreksi kami, menguduskan kami untuk terus boleh dipakai bagi kemuliaan Allah sampai Maranatha. Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini dalam menit yang sangat singkat ini. Nyatakanlah anugerah-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, kuduskan, perkenankan, menyatakan isi hati-Mu saja. Kami serahkan setiap kami di tempat ini, orang-orang yang sudah Tuhan panggil melayani, para pendeta, para penatua majelis. Biarlah kiranya kami semua dengan hati yang haus mau terus belajar, mau terus mendengarkan firman. Berbicara kepada kami, beranugerah atas kami hamba-hamba-Mu. Buka hati dan pikiran kami, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami siap mendengar firman. Amin. Selain tema dan petunjuk hidup baru, saya membacakan satu bagian lagi firman Tuhan untuk kita semua. Saya membacakan buat kita dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ke 5. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ke 5. Pesan terakhir Paulus kepada Timotius yang akan menggantikan pelayanannya. Paulus tahu dia akan segera mati. Maka siapa yang akan meneruskan pelayanan gereja Tuhan? Maka kepada Timotius Paulus memberikan nasihat ini, dan ini kiranya menjadi pesan buat kita untuk terus mengerjakan panggilan bagi kita hamba-hamba Tuhan di dalam gereja PKS di tempat ini. Demikian firman Tuhan 2 Timotius 4 dari ayat yang pertama hingga yang kelima. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak-bapak sekalian, di dalam Alkitab kita menemukan satu kebenaran yang sangat serius, bahwa Alkitab mengatakan hanya 2 institusi yang didirikan langsung oleh tangan Allah sendiri. Apa institusi itu? Tuhan tidak mendirikan dengan tangannya sekolah, Tuhan tidak mendirikan pemerintah, Tuhan tidak mendirikan organisasi-organisasi. Tapi 2 institusi yang didirikan Allah. Satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Institusi pertama kedua yang langsung didirikan Allah adalah keluarga. Dalam kitab Kejadian dikatakan laki-laki dan perempuan harus menikah dalam kehendak Allah. Ini institusi kedua. Tapi dalam Perjanjian Baru dari terang Perjanjian Lama, institusi kedua yang didirikan oleh tangan Allah sendiri dari Kristus yang inkarnasi dalam dunia adalah mendirikan gereja. Kepada Petrus dikatakan, tema yang kita pelajari juga pesan kepada Petrus. Hari di mana Petrus bertobat, Tuhan mengatakan, Petrus, di atas batu karang inilah, di atas Peter, batu karang, berdirilah umatku, berdirilah gereja. Di dalam Matius 16 ayat 18. Maka bapak-bapak sekalian, di dalam hal ini kita boleh mengerti karya penebusan Kristus. Dia mati, dia bangkit menebus kita dari dosa. Bukan hanya urusan
keselamatan individu, keselamatan pribadi. Oh, Yesus mati, aku masuk surga. Bukan, tapi jauh lebih dalam daripada hal itu. Yang paling serius menjadi pesan Alkitab, karya penebusan Kristus yang adalah Allah inkarnasi jadi manusia. Dia harus datang, dia harus mati. Untuk apakah? Menebus kita, untuk mendirikan gerejanya. Maka dalam hal ini kita boleh mengerti apa itu gereja. Gereja bukan organisasi yang sama dengan dunia. Gereja bukan suatu hal yang main-main. Tapi dalam hal ini, dalam poin pertama kita boleh meragukan apa itu gereja. Pertama, Bapak-Bapak sekalian, gereja adalah satu hal yang definisi yang agak buruk, agak jelek. Apa itu? Gereja memang adalah kumpulan dari orang-orang berdosa. Tapi tidak berhenti di sini. Gereja adalah kumpulan dari orang-orang berdosa yang ditebus oleh Kristus, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi satu komunitas kudus yang disebut sebagai umat Allah. Maka menjadi gereja berarti menjadi satu kesatuan sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Bapak-bapak, pandang orang di sekitarmu, hamba-hamba Tuhan yang di sampingmu, para penatua. Kita bukan lagi sebagai manusia yang berorganisasi, tapi kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Inilah gereja. Yang kedua, gereja sebagai keluarga kerajaan Allah bukan sekedar ada untuk hidup demi diri sendiri, tapi kita mencatat gereja adalah representatif. Gereja adalah tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Tanda kehadiran kerajaan di muka bumi bukan dengan militer, bukan dengan power, bukan dengan prajurit, bukan dengan emas harta mewah. Tanda kehadiran kerajaan dunia dengan cara yang seperti itu. Kastil kerajaan yang begitu besar, tapi ada satu kerajaan yang paling aneh di dunia yang disebut adalah kerajaan terbesar di dalam sejarah dunia, yaitu kerajaan Allah itu sendiri. Tapi dengan apa kerajaan Allah datang di tengah-tengah dunia? Bukan dengan uang kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi dengan hadirnya kita sebagai umat tebusan yang ditebus sebagai gereja. Sekali lagi Bapak Mama, kehadiranmu, kehadiran kita di dalam gereja adalah representatif kehadiran Allah, kerajaan Allah di tengah dunia. Bagaimana dunia mengenal Allah? Bagaimana dunia mengerti kasih Allah? Hanya lewat satu pintu, yaitu gereja. Maka ketika kita gereja yang rusak, yang tidak mengerti kebenaran, disitulah dunia melihat Allah itu rusak, melalui kehidupan kita yang rusak. Tapi kalau kita benar-benar sadar arti kita sebagai keluarga kerajaan Allah yang ditebus, yang dikuduskan sebagai umat Allah, disitulah dunia boleh melihat kerajaan Allah nyata di tengah dunia dengan kasih. Jemaat mula-mula di tengah-tengah kerajaan Roma, mereka tidak punya uang, mereka tidak punya militer untuk melawan kerajaan Roma, tapi jemaat mula-mula menggoncangkan dunia, menggoncangkan kerajaan Romawi yang sudah 200 tahun tak terkalahkan. Dengan apa? Dengan hadirnya mereka mewartakan kasih. Ini gereja. Dengan hadirnya mereka mewartakan Injil. Yang ketiga, apa itu gereja? Gereja juga disebut secara unik sebagai tubuh Kristus. Maka Bapak-Bapak sekalian, dikatakan Kristus adalah kepala gereja, kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Maka kita bukan orang sembarangan, kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kristus yang begitu besar, yang begitu mulia, yang menjadi kepala. Kita yang tidak layak ini, yang terlalu terbatas, yang terlalu remeh, bahkan terlalu hina ini, dikatakan kita anggota tubuh Kristus. Sebegitu mulianya atribut yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai gereja. Itu sebab Mama, kehadiran gereja di tengah-tengah dunia menjadi suatu hal yang sangat serius, di mana dikatakan Alkitab adalah gereja adalah pusat isi hati Allah. Allah yang menciptakan alam semesta yang begitu besar dengan segala kemegahannya. Bumi menjadi terlalu kecil, matahari begitu besar, bintang-bintang lebih besar lagi. Tapi dari seluruh tata surya, pusat hati Allah bumi. Dalam seluruh bumi yang begitu kecil ini, yang hanya seperti debu di tengah-tengah alam semesta ini, pusat hati Allah di bumi bukan kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada gunung dan lain-lainnya, tapi kepada manusia. Di antara pilihan manusia, pusat hati Allah bukan kepada seluruh manusia, tapi isi hati Allah ada di dalam gereja. Bapak Mama sekalian, ini bukan menjadi suatu kebanggaan yang kita sombongkan, tapi ini menjadi suatu sukacita yang kita gentar. Engkau dan saya adalah pusat hati Allah. Kalau kita menyadari hidup kita seperti seriusnya, kalau kita menyadari seperti itu pentingnya kita di dalam Allah, di dalam penebusannya, kita jadi pusat hatinya. Tidak ada alasan kita menjadi sembarangan hidup. Tidak ada alasan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setengah-setengah hati
hatinya Allah jauh lebih mulia daripada emas murni, sebab kita mulia bukan dipandang manusia, tapi di hadapan mata Allah. Maka dalam hal ini kita boleh mengerti, sebagaimana gereja adalah pusat hatinya Allah. Oleh karena itu, maka menjadi peringatan bagi kita sekarang sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Peringatan pertama apa? Bapak Mama sekalian, karena gereja pusat isi hati Allah, maka gereja tidak boleh dijalankan berdasarkan agenda keinginan manusia. Kita sebagai pengurus gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak bisa menjalankan gereja sebagai organisasi yang sama dengan dunia, melainkan kita gereja harus baik-baik berkumpul untuk tunduk kepada firman Tuhan, untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kedua, adalah juga memberikan peringatan, gereja tidak boleh tunduk kepada organisasi dunia, melainkan kita harus benar-benar peka kepada dinamika pimpinan Roh Kudus. Tentu ada dogmatika yang harus kita pegang, tentu ada jalan organisasi yang menjadi ADRT gereja yang harus kita jalani, tapi kita tidak menjadi kaku diikat olehnya, tapi kita harus terus peka dinamika pimpinan Roh Kudus apa yang harus kita kerjakan di dalam zaman ini, untuk terus kita pelajari, untuk terus kita berbenah, untuk terus kita belajar, sehingga gereja tidak tertidur, gereja tidak ditelan oleh dunia, tapi kita berorganisasi di mana organisasi gereja harus melayani visi Allah sebagai keluarga kerajaan Allah. Ketiga, gereja adalah kumpulan dari orang berdosa. Tadi definisi itu ada. Oleh karena itu, memang kita adalah orang-orang berdosa. Karena itu pasti akan banyak konflik, akan banyak tantangan, akan banyak perbedaan, akan banyak gesekan, akan banyak benturan. Tentu cara pandang yang berbeda, visi atau kehendak dan prioritas yang berbeda, karunia yang berbeda-beda. Tapi Bapak Mama sekalian, tidak menjadi alasan untuk gereja menjadi terpecah, karena definisinya tidak berhenti kepada kita dalam kumpulan dari orang-orang berdosa, tapi diteruskan kepada definisi kedua yang begitu kental. Kita adalah kumpulan orang yang berdosa yang disucikan oleh darah Kristus. Kita menjadi orang-orang yang diberikan status baru yang disebut sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang dikuduskan menjadi milik kepunyaan Allah. Itu sebab gereja harus dijalankan dalam setting, dalam aturan main yang Tuhan telah tetapkan, yaitu apa yang menjadi dasar gereja, yaitu kasih. Maka Bapak-Bapak sekalian, bagaimana mungkin kalau kita katakan kita sebagai tubuh Kristus, Kristus adalah kepala, bagaimana mungkin gereja terpecah-pecah? Itu namanya bukan tubuh, itu namanya mutilasi, pembunuhan. Kita dengar orang potong tangan, potong kaki, satu di sungai, satu di timur, satu di koper. Itu namanya mutilasi. Maka dalam hal ini menjadi peringatan yang serius bagi kita. Orang yang melayani gereja, gak peduli kita hamba Tuhan, pendeta, penginjil, atau majelis penatua, atau siapapun kita dalam gereja Tuhan, kalau kita melayani gereja Tuhan dengan egomu, dengan hal kesadaran diri yang menjadi prioritas, menjadi kepentingan diri, dengan iri hati, dengan terpecah-pecah, itu sama dengan engkau memutilasi tubuh Kristus. Maka setiap orang yang melayani masih terus menyimpan dendam, masih terus berbenturan dengan ego dan segala macamnya, maka engkau adalah orang yang paling menghina tubuh Kristus, paling menghina karya Kristus. Di luar sana orang menghina gereja, menganiaya umat Tuhan karena mereka tidak mengerti kasih Kristus. Tapi kita yang di dalam, yang tahu Kristus menebus, terus gontok-gontokan, terus iri hati, engkau jauh lebih menghina tubuh Kristus daripada orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Sadarlah, mari kita memikirkan sebegitu seriusnya panggilan Tuhan untuk kita ditebus sebagai gerejanya. Yang keempat, gereja tidak boleh kompromi dengan dunia. Gereja tidak boleh mengadopsi apa yang dunia lakukan baik untuk kita terima baik tanpa diterangi oleh firman Tuhan. Maka gereja harus hidup di dalam kekudusan. Di panggilan gereja 1 Petrus 1 ayat 16, Petrus berkata, "Kuduslah engkau, hai gereja Tuhan, sebab aku Allahmu adalah kudus." Tidak ada tuntutan lain, tidak ada satu kompromi yang diizinkan setitik pun atau satu koma pun. Sebagaimana Allah kudus, Dia telah menguduskan kita, maka status kudus tidak dapat dikompromikan. Gereja yang terus bermain-main kompromi, hamba-hamba Tuhan yang terus mengkompromikan diri dengan dosa. Di luar, di mimbar kita agung, kita besar, tapi di belakang yang tidak pernah orang tahu, kita bermain-main dengan dosa.
Maka Tuhan mengatakan penghakiman Allah bukan dimulai dari luar, tapi dari rumah Tuhan. Maka mari kita gentar, bukan membuat kita takut, tapi membuat kita sadar betapa seriusnya Tuhan dengan panggilan kita sebagai gereja. Maka itu sebab gereja tidak dipanggil untuk menyenangkan manusia. Gereja tidak dipanggil untuk menyenangkan manusia. Melainkan kita dipanggil untuk menggenapi kehendak Allah. Kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Maka shalom bukan hanya dari mulut, tapi shalom berarti damai sejahtera Allah turun ke atas dunia melalui kehadiran kita di tengah-tengah dunia. Bukan menjadi satu makian, bukan menjadi satu perolok-olokan bagi nama Tuhan dengan kehadiran kita sebagai gereja, tapi dengan hadirnya kita, shalom itu penuh atas dunia. Ini panggilan kita. Maka inilah gereja yang sejati. Inilah tugas dan panggilan gereja. Maka gereja tidak menggenapi kehendak Allah karena gereja itu punya organisasi yang besar. Gereja tidak menjadi berkenan di hadapan Allah karena punya kas yang paling banyak. Tapi gereja yang sejati adalah gereja yang mengerti isi dari Tuhan. Kedua, bahwa dengan satu kesadaran definisi gereja yang sebegitu besar seperti itu, maka muncul pertanyaan yang harus kita jawab bagian kedua secara singkat. Dengan cara apa gereja harus menjalankan tugasnya yang begitu besar itu, yang begitu mulia itu, sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai keluarga shalom? Dengan cara apa kita mengerjakannya? Maka jika disimpulkan, Alkitab memberikan penjelasan yang sangat indah. 3 tugas panggilan utama gereja. Sekali lagi Bapak-Bapak, dengan cara apa kita mengerjakan panggilan kita yang begitu mulia? Alkitab menjawab 3 tugas panggilan utama gereja. Pertama, penginjilan. Kedua, pengembalaan. Ketiga, pengajaran. Pertama, penginjilan. Inilah amanat agung yang tidak mungkin kita lupa dari kitab Matius sebelum Yesus naik ke atas surga. Matius 28. Demikian juga dalam Kisah para Rasul 1 ayat 8, bahwa panggilan Kristus, perintah terakhir Kristus sebelum naik ke surga, beritakanlah Injil. Maka gereja berani mengatasnamakan diri gereja, melayani, tapi tidak mengkabarkan Injil. Itu disebut gereja yang bunuh diri, gereja yang mati. Karena jika penginjilan tidak dikerjakan, masa depan gereja di manakah? Oh, kita berpikir kita semua sudah Kristen, nanti anak keturunan juga Kristen. Alkitab mencatat tidak. Yesus sudah pergi menginjili di Samaria, di Yudea. Tapi ketika menyatakan amanat agung, pergilah, kabarkanlah Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Itu tempat yang sudah dilayani Yesus. Tapi Yesus memerintahkan murid-murid untuk re-evangelisasi. Maka kita tidak bisa berpikir sudah semua Injil sudah diberitakan. No, Injil harus terus diberitakan. Itu tanda gereja yang sejati. Maka penginjilan tidak pernah selesai. Gereja tidak boleh berpuas karena merasa jemaat sudah banyak, sumbang mayoritas Kristen sudah. No, Bapak Ibu sekalian, di sekitar kita masih begitu banyak orang yang belum mengenal Kristus. Dari agama tradisi nenek moyang kita, dari pendatang-pendatang yang begitu banyak, masih banyak orang-orang yang binasa dalam dosa karena tidak ada pengharapan di luar Kristus. Maka siapa yang bergerak hati? Kita selalu khawatir, oh pendatang datang. Bukankah itu tanda kita tidak perlu keluar sebagaimana misionari dari Belanda untuk cari jiwa sampai ke sini? Mereka datang sendiri untuk kita kabarkan Injil. Satu kali ada seorang anak bertanya kepada saya, orang tua di dalam gereja ini, Pak, bagaimana kalau orang saksi Yehova datang ke rumah saya? Saya takut. Lalu saya tanya, apa yang kamu lakukan? Dari jauh saya lihat orang saksi Yehova datang, maka saya tutup pintu, saya kunci rumah, saya matikan lampu supaya dia pikir saya tidak ada di rumah. Saya bilang, salah. Lalu bagaimana? Sudah tahu dia datang, buka pintu, suruh dia duduk, kunci pintu supaya dia tidak bisa lagi Injil dia. Wah, tapi saya tidak berani. Nah, ini kesalahan kita. Apa yang kita tidak berani? Bukankah kebenaran itu milik kita? Bukankah kemuliaan dan keselamatan itu milik kita? Bapak Mama, saya kasih ilustrasi singkat. Kalau Bapak Mama suka makan, Bapak Mama cerita tidak sama orang lain. Katakan ya, tidak ada di dunia ini yang tidak menginjil. Definisi Injil adalah kabar baik. Tidak ada satu orang pun yang tidak suka memberitakan kabar baik. Umpama Bapak Mama suka makan bakso, Bapak Mama praktis begini, lagi datang
ke Sumba Timur, cerita-cerita sama teman, suka bakso, saya juga suka bakso. Kamu kan bakso di mana? Itu yang di situ, bakso 99. Kau belum pernah makan bakso. Loh kenapa? Kalau kau belum pernah makan bakso di SBD itu berarti kau belum pernah makan bakso. Kenapa? Baksonya beda. Sapinya itu dagingnya dari Australia. Air sopnya itu dari mata air dari atas sana. Daun sopnya itu busuk dari bawah didatangkan. Wah ini beda. Bakso terhebat di dunia. Lu kok bisa cerita? Saya tanya, apakah engkau dibayar tukang bakso itu untuk promosi baksonya? Tidak. Apakah setelah kau pulang dari tempat baksonya dikasih SOP untuk promosi baksonya? Tidak. Lantas kenapa kau beritakan baksonya sama orang lain supaya orang lain makan? Sudah kau bayar, disuruh panas tapi saking enaknya saya tidak mau saya sendiri yang makan. Saya mau kasih ke orang lain supaya kau coba bakso dia puas. Itu cuma kenikmatan di mulut, tapi sukacita terbesar, kenikmatan terbesar yang diberikan Allah adalah keselamatan di dalam Kristus. Tapi kita tahan, mau tukang bakso dari Lima, mau orang Jawa, mau keluarga kita yang dari belum mengenal Kristus, mau mati deh terserah. Yang penting aku percaya Yesus mati masuk surga. Celakalah orang yang demikian. Celakalah hamba Tuhan yang terus berani berdiri di mimbar tapi hatinya tidak mau mengkabarkan Injil. Bagaimana mungkin kau menahan sukacita terbesar itu untuk tidak orang lain dengar? Maka Bapak Mama, tugas panggilan utama gereja adalah penginjilan. No kompromi. Kedua, itu sebab dalam panggilan kita setelah jiwa dimenangkan, maka Alkitab mengatakan tugas panggilan kita sebagai gereja adalah pengembalaan. Alkitab mencatat tanpa gembala maka tercerai-berailah domba. Berapa banyak kita menyerahkan diri jadi hamba Tuhan hanya sebagai profesi. Bapak Mama, saya orang Batak. Di dalam tradisi orang Batak ini sama orang Manado. Ada gambar istilah seperti ini dulu. Puji Tuhan sekarang sudah mulai hilang. Kalau saya punya anak 5, mau tidak serahkan diri jadi hamba Tuhan? Orang tua bilang, mau. Yang mana? Oh, anak saya yang pertama dia sangat pintar matematika. Saya mau dia jadi engineer. Anak kedua saya suka buku. Saya mau dia jadi pengacara. Anak ketiga saya jadi ekonom. Saya mau dia suka ekonomi. Dia pintar sekali akuntansi. Saya mau dia bekerja di perusahaan bonafit. Anak keempat saya sangat pintar di dalam medis. Saya mau dia jadi dokter. Biar saya bayar anak berjual anak demi anak sekolah. Tapi anak saya yang kelima itu, dari SMP sudah bolos, sudah Tuhan 60 orang. Saya berharap dia bisa terima jadi pendeta. Sampah kau berikan kepada Tuhan. Jangan dibagi yang punya pengalaman seperti itu tidak boleh jadi apa. Bukan. Tapi hati kita kepada Tuhan. Apa yang kita berikan? Maka di dalam hal ini bagaimana kita menggembalakan orang kembali kepada kebenaran. GKS harus hadir untuk menggembalakan bukan hanya jemaat Tuhan, tapi untuk menggembalakan surga. Amin. Gereja menjadi mercusuar seperti kapal yang tersesat. Kemana mereka harus jalan? Salah langkah tabrak karang tenggelam, salah arah menuju badai tenggelam. Maka hanya satu poros untuk mereka bisa kembali membawa kapal itu kepada keselamatan. Mercusuar. Apa yang memberi keselamatan kepada Sumba? Saya tidak sedang menghina pemerintah, tapi saya berkata bukan pemerintah yang menjadi pengharapan gereja, tapi gereja itu sendiri yang harus menjadi pemerintahan yang menghasilkan orang-orang benar untuk duduk dalam pemerintahan. Amin. Inilah pengembalaan. Jadi mereka sedang datang jemaat baku hantam, suami minum mabuk datang, jangan berantem lagi ya. Bukan. Penggembalaan adalah untuk membuka cakrawala berpikir. Penggembalaan adalah untuk mendorong orang untuk memiliki mentalitas maju. Ini penggembalaan. Maka gereja menjadi mercusuar yang menerangi dan menata kembali kehidupan jemaat Tuhan. Gereja sebagai wakil Tuhan, ini kalimat yang terlalu serius. Gereja sebagai wakil Tuhan yang harus berdiri di atas segalanya. Dengan segala hormat Bapak jangan tersinggung dengan kalimat ini. Gereja harus di atas budaya. Tidak boleh budaya lalu gereja. Gereja harus di atas budaya. Gereja tidak mematikan budaya. Gereja meridim budaya. Jangan buang budaya Sumba yang begitu indah. Tapi biar budaya itu diridim di dalam dasar firman Tuhan. Maka dasar pernikahan, dasar kematian, semua harus di dalam azas gereja.
dan bagaimana kita mengayomi adat, bagaimana kita mengayomi dan membimbing juga mengingatkan pemerintah, bagaimana kita untuk mengatasi kemiskinan di Sumba, membongkar mentalitas minder. Bapak Mama maafkan saya, orang Sumba, orang-orang yang jago. Tapi saya tidak sedang menghina, jangan lempar saya pakai parangmu. Orang Sumba boleh jago, tapi jago di mana? Jago kandang. Jago kandang. Saya orang Batak karena menghina orang Sumba, bukan untuk menyadarkan kita. Di mana? Di sini kita berani baku hantam tentang apapun itu, suku hantam. Mati sini satu sana harus mati satu. Sampai kapan selesai? Berani terus baku hantam. Tapi di luar, masih berani. Di Bali orang Sumba paling terkenal berani minum mabok. Tapi saya bersedih, saya terbuka. Bapak Mama saya orang Batak, saya terus minta sama Tuhan. Setelah saya bertobat, saya mau kembali ke tanah Batak. Tapi Tuhan tidak pimpin, Tuhan tidak buka jalan. Sudah 10 tahun lebih, Tuhan terus kirim Sumba, terus kirim Sumba. Urusan apa saya sama Sumba? Saya tidak punya darah Sumba, saya bukan punya keluarga Sumba. Tapi hatiku diterangkan Tuhan di tempat ini. Saya melayani di NTT, setelah saya bentuk satu PLN yang baik, saya kasih orang lain adopsi. Saya melayani di Papua, demikian. Saya melayani di tempat lain, demikian. Tapi Sumba, Tuhan tidak kasih lepas. Why? Saya tidak tahu. 10 tahun saya ulang lagi Sumba. Saya tidak ada untung satu kali itu. Tapi saya bersyukur Tuhan memimpin saya untuk melihat. Sekaligus saya menangis, Tuhan memimpin saya untuk melihat apa yang saya lihat. Mama sekalian, untuk berkompetisi, untuk bersaing di dalam pendidikan. Kalau ada anak Sumba dapat rezeki bisa kuliah ke Bali, ke Kupang, atau bahkan ke Jawa, banyak di Surabaya. Semua minder, semua takut, disuruh maju dan jangan minder sekali. Kenapa? Kenapa? Apa yang menjadi masalah? Kenapa kita mau jadi minder? Kenapa kita mau jadi takut? Bukankah kita juga orang benar? Bukankah Tuhan memimpin kita? Sumba punya potensi. Ketua PDI pernah dari Sumba. Kenapa kita tidak bisa maju ke depan? Apa yang menjadi masalah? Ditambah lagi, bukankah Sumba begitu kaya? Bukankah pantai terbaik di Indonesia bukan di Bali tapi di Sumba? Dekat sisa berapa menit lagi dari sini, setengah jam lagi sampai. Sumba menjadi pantai terindah di dunia, salah satu dari 5 terbaik di dunia. Suplai air begitu banyak, tapi langsung jatuh sampai ke laut. Ini menjadi masalah. Mengapa Sumba begitu miskin? Ini harus kita gembalakan, membuka cakrawala berpikir untuk membangkitkan orang-orang yang berani maju, mengutus orang keluar untuk dipimpin kembali ke dalam. Mari berkumpul, mari berdoa. Itu sebab Mama sekali lagi kedua saya minta maaf kalau kalimat ini begitu kasar. Inilah yang saya katakan tahun lalu dalam tangisan saya kedua untuk Sumba. Dengan segala hormat, kita harus membangun generasi muda Sumba. Mengapa? Pantura hampir selesai. Jalur selatan akan segera dibuat. Sudah ada tengah, utara, selatan akan dibuka. Kalau Mama, tidak ada satu pantai terbaik pun di Sumba yang milik orang lokal. Pariwisata sudah dibuka. Kita bersyukur investor masuk. Harus investor masuk. Pariwisata buka, maka mulai banyak, pesawat mulai banyak, semua infrastruktur sudah dibangun. Maka dari situ orang melihat peluang bisnis. Sebentar lagi toko-toko abang sudah akan menjadi kalah. Indomaret dan Alfamaret dan Maret lainnya akan segera buka, mendatang buka. Maka apa yang terjadi? Maafkan saya, 10 ini bukan buatan, tapi inilah perkiraan data 10 tahun terakhir 10 sampai 15 tahun lagi. Pemuda Sumba akan jadi pembantu di rumah sendiri. Saya menangis mengatakan ini bukan menghina. Saya mau bangun Sumba begitu besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan tidur ke gereja. Kita berpikir sudah banyak anak-anak sudah bagus itu. Pikir dari muda bagaimana mendidik mereka dalam kebenaran, bagaimana menghasilkan orang-orang benar yang akan membangun Sumba bagi kemuliaan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai penggembalaan. Ketiga terakhir di dalam penginjilan, di dalam penggembalaan. Maka yang ketiga pengajaran. Alkitab berkata tanpa dasar firman Tuhan yang kuat maka terombang-ambinglah gereja. Di dalam pernyataan kepada 7 jemaat dalam kitab Wahyu dikatakan engkau jemaat yang penuh kasih, tapi engkau tidak bisa menyatakan kebenaran. Engkau tidak memiliki dasar untuk menghajar orang-orang pengajaran palsu. Bagaimana engkau menjadi gereja yang kuat? Maka firman Tuhan yang kita beritakan dari
beribadah, bukan urusan sekedar moralitas belaka. Saudara, jangan lagi mencuri, jangan lagi mabuk, itu benar. Tapi di balik semua itu, kenapa jangan Alkitab mengatakan harus didasari oleh teologi yang kuat. Maka Alkitab bukan moralitas semata. Alkitab adalah pengenalan akan Allah yang sangat timpang, yang sangat serius. Bapak Reformator John Calvin berkata, mengenal Allah, mengenal diri. Di dalam pengenalan akan Allah yang benar, barulah kau mengenal dirimu dengan benar. Di dalam mengenal Allah dengan benar, barulah kau mengerti apa yang harus dikerjakan di tengah-tengah dunia. Itu sebab doktrin begitu penting. Teologi bukan milik pendeta. Teologi bukan milik orang-orang di atas, tapi teologi, doktrin adalah milik gereja, hak seluruh umat. Itu sebab gereja yang sejati, selain menguji, selain menggembalakan, harus mengajar kebenaran. Doktrin, teologi, azas teologi GKS adalah teologi reform, back to Bible. Maka masihkah itu menjadi payung besar kita, atau itu sudah kita gudangkan? Maka jika tanpa pengenalan firman Tuhan, apa yang menjadi pelita bagi kaki jemaat? Jika tanpa terang firman Tuhan, apa yang menjadi terang bagi jalan jemaat? Tanpa pengajaran yang kuat, umat Tuhan tidak akan siap diutus berhadapan dengan dunia. Kenapa anak-anak kita kompromi dengan dosa? Karena tidak ada dasar firman Tuhan yang kuat dalam hidup mereka. Bapak Mama sekalian, bagaimana mereka berhadapan dengan tantangan dunia? Sekarang gereja sudah ditelan oleh arus filsafat yang begitu besar. Teologi liberal telah menelan gereja. Teologi pengaturan percaya Yesus pasti kaya sudah menjadi hal yang digadang-gadang di dalam gereja. Kesesatan memimpin gereja, tidak kayak membukakan hati Tuhan. Belum lagi tantangan dari luar, teknologi. Dan di dalam hal ini kita melihat di dalam teknologi globalisasi, anak-anak kita sekarang bagaimana mereka berhadapan dengan gadget. Kita rasa cuma baik kasih fasilitas kepada anak-anak yang SMA. Di handphone mereka ada begitu banyak apps yang bisa mengakses segala pornografi dari segala hal. Sudah menjadi begitu rusak. Apa yang menjadi terang bagi mereka jika tidak kebenaran firman Tuhan, bukan hanya semata-mata moralitas? Maka bagaimana mereka mengatakan tidak kepada kenikmatan dunia? Bagaimana mereka tidak kompromi dengan dosa? Bagaimana mereka melawan semua itu tanpa teologi, tanpa doktrin, tanpa firman? Semua omong kosong. Itu sebab sekali lagi Bapak-Bapak sekalian, di dalam gereja kita teologi reform menjadi dasarnya dari Bapak John Calvin. Kalau kita belajar sejarah, John Calvin yang kita bilang besar itu umur 26 sudah menuliskan satu buku yang begitu limpah untuk mengerti Alkitab, Institutio. Apa yang terjadi? Bukan itu prestasi terbesar John Calvin. Hari di mana John Calvin hidup, dia tinggal di kota Jenewa. Kota Jenewa itu kota yang sangat kotor. Mereka hidup di dalam peradaban, ada jalan, makan, bapak-bapak katanya terlalu kotor. Mereka ada toilet di belakang, tapi setelah penuh tangkinya mau dibuang kemana? Belum ada sistem sanitasi pada zaman itu, teknologi belum begitu canggih. Maka mereka membuang kotoran itu ke jalan. Sebegitu rusak dalam tempat itu. Tapi dari seorang John Calvin yang mengerti firman Tuhan, dia membangun kota. Ini panggilan kita sebagai GKS. Sumba begitu kaya, Sumba begitu luas, Sumba jauh lebih besar daripada Singapura. Singapura kota yang begitu kecil, tapi menjadi negara yang begitu besar dan begitu kaya. Tapi fasilitasnya adakah? Dia tidak punya sumber daya alam. Tapi kita, pulau yang begitu luas ini, harusnya dengan pengajaran kebenaran kita menjaga, kita memimpin untuk anak-anak kita berhadapan dengan dunia. Inilah panggilan gereja, ini panggilan tugas kita. Waktu saya mengatakan dengan segala kegentaran, ku serahkan seluruh hidupku menjadi hamba-Mu sampai seumur hidupku. Maka aku harus siap menginjili, mengembalakan, mengajar. Maka seluruh totalitas hidupku ku persembahkan untuk Tuhan. Itu sebab untuk berkumpul 2 Timotius 1, pesan Paulus kepada Timotius sebelum dia mati, apa yang dikatakannya untuk para pemimpin gereja seperti Timotius, menjadi pesan yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang. Pertama, demi pernyataannya dan demi kerajaannya, di atas dasar Allah yang menghakimi, beritakanlah firman dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tanpa pengajaran, engkau bukan memberitakan firman. Tanpa kesabaran, engkau bukan memberitakan firman.
dua hal satu kesatuan. Kedua, perhatikan peringatan tantangan dari luar bahwa manusia bukan tengah zaman ini akan menyandingkan telinganya kepada apa yang mereka sukai. Ini yang sekarang ditawarkan oleh dunia, Injil kemakmuran, lalu cuma untuk hal yang lucu-lucu di mimbar, atau gereja-gereja di Eropa sekarang pendeta-pendeta yang sudah memberkati kaum LGBT yang lari dari iman. Maka Bapak-Bapak sekalian, sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, saya tidak sedang mengajari Bapak-Bapak. Bapak-Bapak lebih senior, saya belajar dari kehidupan Bapak-Bapak berjuang di tempat ini. Tapi sebagai hamba Tuhan kita sama-sama bergumul. Kita bukan dipanggil untuk jadi badut di mimbar. Kita bukan dipanggil untuk menyenangkan telinga orang melalui mimbar. Melainkan kita berdiri sekali lagi dengan segala hormat. Engkau dan saya, kita sebagai wakil Allah, terlalu mulia, terlalu besar, kita tidak layak, kita tidak punya kapasitas, tapi Kristus menebus dan memanggil kita demikian. Karena itu, perhatikan pesan Paulus terakhir: kabarkanlah Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Memang tidak gampang. Saya bilang gampang, kalau gampang tidak usah dilakukan. Panggilan kita untuk menjadi gereja dalam panggilan yang begitu serius dan begitu berat. Bahkan Kristus berkata, "Engkau yang mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku." Maka ini menjadi panggilan yang sangat berat. Tapi selain itu Yesus berkata, janji Tuhan bahwa ini adalah panggilan yang begitu mulia, panggilan yang begitu kudus, panggilan yang begitu serius. Dan Kristus mengatakan, engkau dimampukan karena penebusanku, karena engkau dikhususkan menjadi milik Tuhan Allah dan mahkota kehidupan menanti 77 tahun PKS sudah berdiri, 140 tahun Injil sudah diberikan. Gereja berdiri di atas tanah ini dari darah kaum martir, para misionari yang mati atau keluarga yang mati, dan semua darah yang telah tercurah untuk satu-satu kita sekarang ada menjadi keluarga kerajaan Allah. Sekarang aku bersyukur. Ada banyak hal yang aku sudah pimpin dan sudah kerjakan, tapi bukan berarti sudah selesai. Sebab gereja tidak pernah selesai dan bersantai untuk menjalankan panggilannya. Masih begitu banyak jiwa di luar kita, di sekitar kita, orang yang terbilang. Dan panggilan kita untuk membawa mereka mengenal Kristus, dan panggilan kita untuk membangun sumber bagi kemuliaan Allah. Sorry, mari kita berdoa.